Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengawali kajian kita di malam hari ini dengan mengucapkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah. Dialah satu-satunya yang pantas, yang layak untuk dipuji dengan pujian yang mengandung ketundukan dan pengagungan yang sempurna. Karena dialah yang telah mencurahkan nikmat yang banyak kepada kita semua. Dan untuk seluruh alam semesta ini tidaklah turun hujan melainkan karena rahmatnya, dan tidaklah bisa kita bernapas melainkan karena nikmat oksigen yang telah Allah ciptakan gratis bagi kita semua. Dan nikmat yang terbesar dari itu semua adalah ketika Allah membersihkan hati kita dari kemaksiatan yang menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, tidaklah seseorang berat melangkahkan kakinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ke rumah-rumah Allah, melainkan karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Allah telah curahkan bagi kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat hidayah. Karena tidak ada yang bisa menandingi nikmat hidayah tersebut yang telah Allah curahkan kepada kita bersama. Kemudian salat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, kita masih membahas kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifatin Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zaini rahimahullah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid. Bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Tidaklah Allah menciptakan alam semesta ini melainkan untuk mengesakannya, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Sebagaimana yang pernah kita dengar dalilnya, yang sering kita dengar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ai illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mengesakanku dalam ibadah. Karena kalau seandainya ibadah, waalaikumsalam, kalau seandainya ibadah, orang-orang kafir juga beribadah kepada Allah. Orang kafir Quraisy beribadah, namun mereka tidak mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah yang mereka kerjakan. Maka Allah utuslah para nabi dan rasul, diantaranya rasul terakhir Rasulullah SAW Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyeru kaumnya hanya beribadah kepada Allah. Itulah tauhid al-uluhiyah, atau sebut juga dengan istilah tauhidul ibadah. Ini diantara pentingnya tauhid tersebut, karena tauhid adalah sebab Allah menciptakan kita dan sebab Allah menciptakan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk yang kelima, dari urgensi atau pentingnya tauhid. Ya, fadhalah ya.
li Mu'adz حينما أرسله إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله إلى أن يوحدوا الله. Oh, di tempat antum nggak ada ilahnya ya? Oh ya, ya sebenarnya ada ilahnya ya, sampai gitu. Nah, Taib. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi emas yang ketiga ya. Jadi yang ketiga dari ahamiyati tauhid, dari pentingnya tauhid. Jadi tauhid ini sangat penting hadirin. Kita mempelajari pentingnya tauhid supaya kita berusaha untuk mempelajarinya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Karena tatkala seseorang mengetahui pentingnya sesuatu, dia akan berusaha untuk mempelajari sesuatu yang dia anggap penting tersebut. Yang ketiga, salisan, yang ketiga beliau berkata di sini, laqad 'allama ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yabda'u da'watahum lin-nasi bit-tauhid. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan para sahabatnya agar mereka memulai dakwah mereka kepada manusia dengan tauhid. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya agar menjadikan tauhid materi pertama dalam dakwah mereka. Faqala li Mu'adz hinama arsalahu ila al-Yaman. Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz ibn Jabal tatkala Rasulullah SAW mengutus beliau ke negeri Yaman. Karena Nabi Pak mengutus para sahabatnya ke beberapa negeri, diantaranya Mu'adz. Jadi Mu'adz itu diutus sendiri. Jadi dusta kalau seandainya ada orang yang mengatakan dakwah itu harus pakai amir. Tidak mesti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengutus Mu'adz satu orang ke negeri Yaman. Kalau seandainya ada yang mengatakan harus berjamaah, berjamaah boleh, tapi mengharuskan dan mengatakan menyelisih dakwah Rasulullah kalau seandainya kita keluar sendiri. Karena Rasulullah SAW mengutus Mu'adz sendiri ke negeri Yaman. Kemudian yang kedua, dakwah Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah memerintah para sahabat adalah orang yang berilmu. Mu'adz adalah sahabat yang berilmu, alim. Ya, jadi dusta kalau seandainya ada orang yang mengatakan asal dakwah saja. Ya. Tidak usah berilmu. Bagaimana dengan firman Allah surah Al-Isra ayat 36? Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, di antara tafsirnya kata Imam Ibnu Katsir, wala taqul, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Bagaimana mungkin ada orang berdakwah baru tobat kemudian dia berdakwah dan mengajak orang? Ya. Yang penting dakwah saja. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengajarkanmu. Betul, ya. Akan tetapi Rasulullah SAW telah memberikan wasilah, sebab untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan belajar. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan dipelajari. Yang kami pelajari adalah ilmu fadail, ilmu tentang keutamaan, dan ini juga dusta atas dakwah Nabi SAW. Nabi SAW ya mengajarkan tauhid, memperingatkan dari syirik. Bahkan itu seluruh para nabi dan rasul ya, mereka melarang manusia. Kan ada sekarang Pak, dakwah itu hanya al-amru bil ma'ruf saja, hanya mengajak yang baik-baik saja. Jangan kita cegah manusia,
Jangan kita larang, jangan dilarang, pokoknya disuruh saja. Ya. Suruh sholat mereka. Bagaimana mereka sholat sementara mereka masih mendatangi dukun? Kalau ada orang sekarang dakwah apa ya? Yang penting dia sholat. Na'udzubillah ya. Ini bukan dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memulai dakwah dengan tauhid. Ya. Rasulullah SAW ya mengajak manusia untuk meninggalkan tradisi syirik itu. Itulah kenapa Nabi diusir, bahkan Nabi dilempari, dikatakan penyihir, dikatakan syair, penyair, dikatakan majnun. Kenapa Pak? Karena Nabi memperbaiki tradisi. Karena tradisi waktu itu Pak ada tradisi kesyirikan, memperbaiki culture, budaya. Makanya Nabi ditolak. Karena sesuatu yang akan merubah budaya Pak, tradisi yang telah mendarah daging di tengah masyarakat pasti akan mendapatkan tantangan, ya, pasti akan ditentang oleh pemilik budaya tersebut. Kesananya kalau dakwah hanya ngajak orang sholat ke masjid kita ya, khuruj gitu ya, maka tidak ada orang yang akan marah. Kenapa? Karena tidak menyinggung tradisi kesyirikan yang ada di situ. Dan ini mukhalif di dakwah Nabi SAW. Ini menyelisih dakwah Nabi SAW. Ini hadirin yang dimuliakan oleh. Lihat dakwah Nabi Pak. Beliau kumpulkan pembesar kafir Quraisy itu. Di antaranya Abu Lahab ya. Apa kata Nabi? Qulu ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihun gitu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Orang kafir Quraisy, orang Arab, ada orang yang fasih bahasa Arab. Mereka tahu makna la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan itu, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah itu. Mereka harus meninggalkan Latta, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala mereka. Tapi mereka tidak mau ya. Akhirnya mereka marah kepada Nabi. Termasuk yang marah adalah Abu Lahab. Saya sampaikan Pak ya. Di antara asbabun nuzul dari surah Al-Lahab itu, ketika Abu Lahab mencela Nabi, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad. Ali hadza jama'tana, apakah untuk ini supaya kami mendengarkan engkau menyuruh kami meninggalkan sesembahan kami? Untuk itu saja engkau mengumpulkan kami, celaka engkau wahai Muhammad. Maka Allah bantah, yang celaka itu bukan Muhammad. Tabbat yada abi lahabi wa tab, kata Allah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan betul-betul tab gitu ya, betul-betul celaka sebagai maf'ul mutlaq kan itu ya, penegasan penguatan dari Allah, betul-betul Abu Lahab celaka. Belum meninggal lagi Abu Lahab ketika itu Pak, sudah diponis masuk neraka oleh Allah. Saya selanara kan gitu, dia akan masuk dzatal lahab, neraka yang punya api yang menyala-nyala. Termasuk istrinya juga, istrinya akan membawa ya api, akan membawa ya kayu bakar yang akan juga dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hadirin yang Allah muliakan. Begitulah dakwah Nabi Pak. Ya, Nabi menyinggung tradisi masyarakat yang menyimpang ketika itu. Jadi ketika kita menyinggung tradisi orang-orang yang sesajenan, orang-orang yang ya mengkultuskan kuburan, pasti ya akan kita rasakan ketetapan Allah yang dirasakan oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Maka kita akan dituduh macam-macam, akan dibubarkan dan yang saya, itu adalah sunnatullah. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya tauhid untuk dijadikan materi dasar dalam dakwah kepada manusia. Jadi salah Pak kalau seandainya Ustadz, kalau seandainya kita dakwah dengan orang awam, jangan bahas tauhid dulu. Ya Allah, ini dia lebih hebat daripada Nabi kayak ini orangnya. Maka kami alhamdulillah Pak ya, dengan teman-teman kita ke pedalaman, kita tauhid, kita jelaskan syirik itu. Kemudian contoh-contoh yang terjadi di masyarakat, banyak masyarakat yang masih percaya dengan ya batu keramat, masih ada Pak. Roh-roh nenek moyang masih. Kami pernah dialog ya dengan di Indrapura di Sumbar ya, dengan masyarakat yang masih mempercayai ada ruh yang inkarnasi Pak. Ada namanya Mandi Rubiah.
Jadi mandi rubiah itu Pak, itu legenda kisah zaman dulu yang diyakini rohnya masih menitis reinkarnasi kepada keturunannya katanya. Maka ada juga ibu-ibu ya yang mengaku juga titisan roh mandi rubiah ini. Sekarang kami tanya, jadi ngapain orang ke sini Pak? Yang meminta melalui mandi rubiah ini akan menyambungkan kepada Allah. La ilaha illallah. Minta kepada roh-roh nenek moyang. Masih ada kayak padahal KTP-nya muslim. Oh itu kita yang khawatir sekarang Pak. Luar biasa kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Maka untuk itu Pak, dakwah yang pertama kita tauhid gitu. Kepada orang awam itu harus tauhid dulu. Maka masya Allah Pak, orang yang dikasih oleh Allah Pak, follower banyak ya kan. Ketika dakwah banyak yang datang, disayangkan kenapa materinya tidak tauhid yang mereka bahas. Tapi yang mereka bahas ya gelas-gelas kaca gitu ya. Tentang keluarga bagus ya. Tapi ada skala prioritas. Ada yang lebih aham, ada yang lebih penting. Yang akan menyelamatkan orang dari kekalnya di neraka itu tauhid. Kalau seandainya orang mati membawa tauhid Pak, walaupun amal solehnya banyak, hapus itu semua. Kalau seandainya tidak membawa tauhid itu maksudnya. Mati dalam kesyirikan itu yang kita sama masyarakat kita masih banyak hadirin. Masih banyak yang percaya sama dukun. Maka alangkah indahnya takbir akbar ya. Yang dibahas apa? Ya. Bahaya kesyirikan dan contohnya di masyarakat. Masya Allah. Orang yang datang ramai itu takbir akbar Pak. Tapi itu kesedihan saya pribadi mungkin ya. Namun yang dibahas apa? Ya. Iya. Bagus, pikir rumah tangga bagus. Tapi kenapa kita nggak memanfaatkan momentum manusia yang datang? Bahkan orang yang nggak kenal masjid pun terkadang diajak datang juga karena kepopuleran ustadz tokoh tertentu. Kenapa yang nggak dibahas tentang masalah tauhid ya kan? Oh, nanti kita ditinggalkan ustadz ya. Tujuan dakwah kita bukan mencari ridho manusia ya kan? Bukan menjadi follower, banyak menindak. Bahkan ada nanti disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari yang sering kami sampaikan Pak. Bahkan nanti ada di hari kiamat nabi yang nggak ada pengikutnya. Ada nabi itu pengikutnya ya satu. Ada rohtun itu 3-9. Ada juga wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad kata Rasul, dan akan ada nanti nabi yang tidak ada pengikutnya. Apakah dikatakan enggak sukses Pak? Karena tugas nabi itu hanya menyampaikan. Ia memberikan hidayah itu Allah. Sampaikan tauhid. Walaupun nanti manusia enggak suka hadir. Enggak apa-apa orang enggak suka. Asalkan Allah ridho sama kita kan itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Itu yang membuat kita sedih nih Pak ya. Iya. Seharusnya porsi tauhid ini Pak harus dikedepankan prioritas nomor 1. Itulah yang dilakukan oleh ya Ustazuna rahimahullah, Ustaz Yazid itu masya Allah. Ya luar biasa beliau ya. Walaupun orang menghina beliau, membuli beliau, mengedit video beliau, tapi saya lihat konsistennya mendakwakan tauhid prioritas nomor 1, tauhid dan manhaj Pak. Ya, ini luar biasa deh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah, para sahabatnya dan para orang-orang yang mendakwakan tauhid ini di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Faqala li Muadz hinama arsalahu ila Yaman, Rasulullah bersabda kepada Muadz ketika mengutusnya ke negeri Yaman, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah. Hendaknya wahai Muadz kata Rasul, yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka orang-orang ahlul kitab itu adalah kesaksian bahwasanya tidak ada tauhid, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, sampai mereka tauhidkan Allah azza wajalla. Jelas sekali baik bahwasanya ini pelajaran penting. Ini adalah bimbingan Nabi langsung, aturan dari Nabi ini Pak. Bahwasanya yang pertama kali kita dakwahkan kepada manusia adalah la ilaha illallah. Bagaimana kita menjelaskan apa itu la ilaha illallah, apa makna dan rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa pembatalnya. Ini kajian yang mestinya menjadi prioritas utama kita, karena ini adalah rukun Islam yang pertama serta rukun iman yang pertama, dan ini adalah inti agama kita, kalimat tauhid la ilaha illallah. Fadhalah ya. لا
Muhammadun Rasulullah wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wa la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya allati yadkhulu biha al-kuffar al-islam li'annaha miftahul jannati wa tudkhilu sahibaha al-jannata idza lam yanqudha bi'amali. Naam, masyaallah. Kemudian beliau berkata, qala rahimahullah, rabi'an, yang keempat, inna tauhida, sesungguhnya tauhid itu ia tamassalu fi syahadati alla ilaha illallah, fi syahadati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tauhid itu, Pak, terrealisasi dalam syahadat yang kita ucapkan, dalam kesaksian yang kita ucapkan la ilaha illallah kita. Jadi tauhid itu inti dari la ilallah itu. Muhammad Rasulullah, Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tauhid yang kedua, kena dua kalimat syahadat ya. Syahadat yang pertama kepada Allah, kemudian syahadat yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita kepada Allah adalah kesaksian akan keesaan Allah. Kemudian kepada Nabi Muhammad adalah ya ikrar kita, keyakinan kita bahwasanya beliau betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makna, dan makna dari tauhid tersebut, dari kalimat tauhid tersebut, dari la ilaha illallah yang kita ucapkan tersebut adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. La ma'bud. Kalau ma'bud yang batil banyak. Ada orang menyembah sapi ya Pak ya. Iya, orang-orang Hindu sampai hari ini Pak di India itu menyembah sapi, bahkan mohon maaf kotoran sapi Pak mereka jadikan media untuk ngalap berkah. Iya, diusapkan suci itu. Na'udzubillah. Kita alhamdulillah Allah berikan nikmat hidayah iman tauhid ini yang sesuai dengan akal yang bersih, akal yang masih di atas fitrahnya, maka tidak akan bertentangan dengan tauhid yang lurus. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wala ibadata illa ma jaa bi Rasulullah SAW, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang datang dengannya Rasulullah SAW. Artinya ibadah yang diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena setiap yang tidak beliau amalkan, yang tidak beliau ajarkan ibadah nih Pak, bukan perkara dunia. Kalau perkara dunia mah Rasul mengatakan kita lebih tahu tentang perkara dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai sahabatku lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Tapi kalau seandainya perkara ibadah, akidah, muamalah, syariah ya, ibadah mahdhah ya, kata ulama usul fikih ya, ibadah ritual, maka tentu yang paling faham adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya tidak beliau lakukan, jangan kita lakukan. Makanya Imam Ibnu Katsir merumuskan sebuah kaidah berdasarkan dalil yang beliau pahami, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Ini Imam Ibnu Katsir Pak, di antara dalam tafsirnya kita baca ya, di antara ulama yang senantiasa ya membawakan kaidah ini. Kalau seandainya itu baik, ini perkara agama Pak, tentu mereka para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Ini kaidah. Maka apapun yang berbau ibadah, berbau agama, kita bawakan kaidah ini Pak. Maulid Nabi misalkan besok Pak ya. Sekarang sudah bulan Rabiul Awal atau belum? Masih bulan Safar Bang, lupa saya. Masih Safar Bang, iya. Ini bulan Maulud dekat lagi Pak ya. Maka kalau seandainya itu baik gitu ya, tentu Rasulullah dan para sahabatnya telah mengamalkannya. Bahkan imam yang pepsada nggak ada Pak. Karena acara itu terjadi di Mesir awalnya, yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab tarikh ya, kitab-kitab sejarah Islam. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang beliau seorang ulama bin Syafi'i dan juga seorang ahli sejarah. Jadi pertama kali yang mengadakannya adalah dinasti Fatimiyah, penganut sekte Syiah Rafidhah.
Ya, tidak hanya Maulud Nabi yang mereka rayakan, namun mereka juga merayakan Maulud Ali, kemudian Fatimah, ya Zainab, dan sahabat-sahabat yang lain, Hasan Hussein, ya, yang mereka masih anggap sebagai muslim, kecuali sahabat yang mereka kafirkan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, yang pertama kali yang melakukan. Jadi sunnah Syiah yang dihidupkan oleh kaum muslimin hari ini, yang mengamalkan Maulid Nabi, dan itu sudah jadi tradisi, Pak. Kalau kita berbicara tentang itu kita akan dimusuhi, tapi nggak apa-apa, asalkan Allah tidak murka kepada kita. Walaupun satu orang, ya, walaupun maaf banyak orang menyelisih kita, asalkan jangan kita menyelisih satu orang. Siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4 imam tidak ada yang melakukannya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada 4 imam ini. Mereka mengaku bermazhab kepada 4 imam ini, tapi ternyata mazhab itu hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau sesuai dengan tradisi mereka, ya mereka ambil itu kan. Tapi kalau tidak, ya seperti dalam mazhab Syafi'i, Pak, itu diharamkan membangun kuburan. Iya, coba kita baca kitab Fathul Qarib, syarah dari matan Abi Suja itu, ya kan? Nah, syarah dari matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ini salah satu buku dalam mazhab Syafi'i. Itu penulisnya jelas sekali membawakan, ya, pernyataan yang diambil dari hadis Nabi. Tidak boleh, ini dalam mazhab Syafi'i, Pak, yang mu'tamad, yang dipegang. Tidak boleh membangun kuburan kalau orang meninggal, haram. Dan tidak boleh juga menyemennya, wala yujassos, sebagai mana hadis Nabi SAW. Dan mereka berdalil dengan hadis Nabi juga, ketika Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ya Ali, kata Rasul. Ini peristiwa yang terjadi ketika Fathul Makkah. Ya Ali, wahai Ali, la tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau melihat ada kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Artinya apa? Nabi melarang orang-orang meninggikan kuburan, makanya dilarang oleh Nabi SAW. Sekarang, Pak, kuburan tidak lebih ditinggikan lagi, ya, dibuat kubah, dihias, ya kan, dijadikan, ya, sesuatu tempat yang untuk orang berkunjung, ya, diulang-ulang setiap safar ziarah, yang niatnya tidak hanya mengingat kematian lagi, Pak, namun niatnya lebih kepada ngalap berkah dan meminta-minta kepada orang yang telah wafat. Na'udzubillahi min dzalik, yang mereka anggap itu sebagai tawassul, berperantara kepada mayat, karena mereka menganggap mereka tidak mampu langsung kepada Allah, harus melalui orang soleh. Sebagaimana seseorang di hari ini tidak mungkin langsung bisa menuju Pak Prabowo, katanya, harus menuju ajudannya dulu, maka minta sama ajudannya, nanti ajudannya nyampein sama Pak Prabowo. Maka ini saja, Pak, mereka telah, ya, menyerupakan Allah dengan, ya, makhluk. Na'udzubillah. Ini hadirin yang Allah muliakan, kenyataan yang kita lihat di lapangan ini. Maka untuk itu, Pak, kita harus selalu gencar, ya, mendakwakan tauhid ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian beliau berkata, qala al-musannif rahimahullah, wa hiya allati yadkhulu biha al-kuffarul islama, dan dengannya, dan dialah yang dengannya orang kafir masuk agama Islam, yaitu dengan tauhid, gitu. Ya, seorang, ya, non muslim atau orang kafir yang ingin masuk Islam, Pak, maka wajib untuk mengucapkan dan melafazkan 2 kalimat syahadat. Ini syaratnya. Dan meyakininya serta mempelajari setelah itu makna syarat rukun, ya, dari kalimat tauhid tersebut, ya. Kemudian kata beliau, li'annaha miftahul jannah, karena tauhid itu adalah kunci surga. Seseorang tidak akan bisa masuk surga, hadirin, kalau seandainya tidak mengesahkan Allah, gitu. Karena orang yang mempersekutukan Allah alias mensyirikkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, ketika dia mati, wafat, ya, maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, kan itu. Artinya yang Allah ampuni hanyalah orang yang mentauhidkan Allah.
baru diampuni oleh Allah. Sementara orang yang berbuat syirik kepada Allah, kalau dia tidak bertobat kepada Allah dari syiriknya, terutama syirik besar, karena para ulama menjelaskan beda nanti syirik besar dengan syirik kecil. Kalau orang meninggal membawa dosa syirik kecil, dia tetap tidak diampuni oleh Allah, tapi tidak kekal di neraka. Kalau syirik besar, na'udzubillah, dia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan dia kekal selama-lamanya di nerakanya Allah. Ya, fadhlah. Ya, ini ada sedikit lagi. Wa tudkhilis sahibahal jannah. Kemudian tauhid juga dengan izin Allah menjadi sebab masuknya orang yang bertauhid itu ke dalam surga. Jadi menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Idza lam yanqudha bi amali. Selama apabila orang itu tidak membatalkan tauhid tersebut dengan amalannya. Jadi memang ada amalan-amalan yang bisa membatalkan tauhid, Pak. Secara umum ada 3. Ini mesti Bapak Ibu sekalian pelajari, kita semua ya. Yang pertama yang membatalkan tauhid seseorang adalah al-kufrul akbar, kekufuran besar. Jadi Bapak pelajari apa saja yang termasuk kufur besar itu membatalkan tauhid. Kemudian yang kedua, asyirkul akbar, syirik besar. Kita pelajari apa saja, apa pengertiannya dan contoh-contoh syirik besar itu. Kemudian yang ketiga, an-nifaqul akbar, kemunafikan besar. Nifak itu kan kemunafikan, pelakunya munafik. Munafik itu kan dalam bahasa Arab ini pelakunya, Pak. Pelaku kemunafikan. Kalau perbuatannya nifak namanya. Nifak akbar. Nah, ini kita pelajari apa saja perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan yang masuk ke dalam ya contoh kemunafikan besar itu. Ini 3 hal yang utama yang membatalkan tauhid seseorang, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian fadhlah yang kelima ya. Min mata'il hayati. Muqabil ya. Nah. Wa muhajamatal asnami ya. Balistamarro ya. Balistamarro bi da'watihi yatahammalun hadza ma'a sahabatihi ila an tasarat da'watu tauhid ba'da 13 aman. Futihat Makkah ba'da dzalika. Makkah tu ya. Futihat Makkah tu ya. Futihat Makkah ba'da dzalika wa fusiratil asnamu wa Rasulullah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'al haqqu wa zahaqqal batilu innal batila kana zahuqan. Surah Al-Isra. Asantum, jazakallahu khair. Kemudian yang kelima, khamisan qala al-musannif rahimahullah, laqad 'arada kuffaru Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mulka wal mal. Sungguh kata beliau, kafir Quraisy, Pak, dalam sejarah tercatat ya, menawarkan kemudian ya mengiming-imingkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kekuasaan dan harta supaya Nabi menghentikan dakwahnya gitu. Bahkan Nabi juga ditawarkan pernikahan, wanita, zawaj dan yang selainnya dari kesenangan kehidupan dunia, wa ghairaha min mata'il hayati muqabila an yatruka. Imbalannya adalah apa? An yatruka da'wat tauhid, agar Nabi meninggalkan dakwah tauhid. Ya, Pak. Bahkan sampai orang kafir Quraisy itu, Pak, menawarkan kepada Nabi, apa yang kau maukan, yang kau mau Muhammad ya? Kekuasaan gitu. Kami akan berikan kepada engkau kekuasaan. Ingin mendapat jabatan apa di ya
di pemerintahan kafir Quraisy waktu itu. Akan tapi Nabi menolaknya. Ini menunjukkan apa Pak? Dakwah Nabi tidak dimulai dengan politik ya. Kalaulah Nabi seperti orang sekarang ya, yang penting ya coba kita ambil cari kursi dulu, kita raih jabatan dulu. Setelah itu, setelah kita punya power ya, baru kita sebarkan tauhid. Kalau seperti itu pasti Nabi telah melakukannya Pak. Namun tidak, karena Nabi dibimbing wahyu, tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau manusia tidak meninggalkan wahyu, namun condong kepada hawa nafsu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi tinggalkan itu, tidak mau Nabi. Bahkan Nabi ditawarkan juga, "Wahai Muhammad, ya hentikanlah dakwahmu menyinggung tradisi kami. Sekarang kita ya 50-50 saja. Sehari kami menyembah Allah saja, namun sehari engkau ikut bersama kami, ikut berdoa kepada ya patung-patung berhala-berhala Tuhan-Tuhan kami ini." Kan gitu. Oh, na'udzubillah, turunlah surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun gitu. La a'budu ma ta'budun gitu ya. Yang akhirnya lakum dinukum waliyadin, enggak boleh dicampur adukan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ditawari hadirin kehidupan dunia kesenangan agar beliau ya imbalannya agar beliau menolak meninggalkan dakwah tauhid, agar beliau meninggalkan muhajamatul asnam ya, memerangi ya, menghantam kebudayaan mereka yang menyembah berhala itu, yang berdoa kepada orang-orang soleh yang mereka jadikan berhala itu kepada selain Allah itu. Falam yardha minhum dzalik ya. Namun Nabi tidak pernah ridha ya terhadap apa yang mereka tawarkan itu. Bal istamarra fi da'watihi, akan tapi Nabi terus ya konsisten ya dalam dakwah beliau. Wa yatahammalul adza, dan beliau menanggung seluruh ya gangguan ya dalam dakwah itu. Beliau sabar ma'as sahabatihi, bersama para sahabatnya, ila an intasarat dakwatut tauhid, sampai Allah tolong ya dakwah tauhid ini. Ba'da 13 aman, setelah 13 tahun beliau di kota Mekah Pak, mendakwakan tauhid. Setelah beliau hijrah, Allah tolong dakwah Rasulullah SAW ini Pak. Wa futihat Makkah ba'da dzalik, kemudian ditaklukkanlah, dibuka itu maksudnya ditaklukkan kota Mekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kussiratil asnam, kemudian barulah Pak dihancurkan berhala-berhala yang digantungkan oleh kafir Quraisy di Ka'bah. Itu banyak berhala waktu itu. Ya kan, di antara berhala juga Uzza, sebagaimana ayat yang sering kami sampaikan dalam surah An-Najm itu, afara'aitumul lata wal Uzza. Uzza itu pohon keramat Pak, yang mana ada memang penunggunya jin kafir yang bisa ngomong sehingga diagungkan pohon ini. Ya, banyak orang kafir Quraisy itu menyembelih itu pohon. Kalau sekarang istilahnya sesajen, ngasih sesajen kepada pohon Uzza itu. Kemudian Allah utus ya Khalid bin Walid, tebang pohon yang dikeramatkan oleh manusia, yang dijadikan sesembahan selain Allah, ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau tebang Pak. Keluar jinnya menampakkan di diri, sekaligus jinnya dipancung mati oleh beliau. Ini luar biasanya Khalid bin Walid. Ini bisa Bapak baca dalam tafsir itu ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Dan disebutkan juga kisah ini oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab beliau yang lain, dalam kitab Al-Qaidul Arba ya. Ini disebutkan juga kisah ini. Iya. Jadi Khalid bin Walid itu Pak luar biasa. Tidak pernah kalah beliau dalam memerangi musuh Allah. Baik dengan musuh Allah dari golongan manusia, jin juga musuh Allah dari golongan jin pun ditebas oleh beliau. Namun beliau tidak Allah takdirkan untuk mendapatkan syahadah, syahid. Beliau meninggal di atas kasurnya. Itu takdir Allah Pak. Iya, kematian itu takdir Allah, bukan apa kata kita. Pinginnya Khalid bin Walid itu kan terbunuh jin Allah ya kan, mendapatkan syahid, namun tidak. Tapi insya Allah pahala jihadnya sudah melebihi pahala orang yang mati syahid insya Allah. Betapa banyak beliau berjuang menegakkan Islam Pak. Itulah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat luar biasa ya dalam membela Islam ini. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau ya, war Rasulullah SAW yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, ini ayat yang beliau sampaikan ya, bersabda membawakan ayat, ja'al haqqu idza ja'al haqq ya,
Ja'al haqqu wa zahaqal batil, ada ayat yang semakna dengan ini. Ini surah Al-Isra disampaikan. Ja'al haqqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan telah sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya kebatilan itu akan sirna, ya. Suratul Isra, ya. Ya, fadhal. ويجمعهم على كلمة التوحيد ونسأل الله أن يجعل كلمة التوحيد آخر كلامنا من الدنيا. Naam, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dari beliau. Kemudian beliau mengatakan yang terakhir dari ahamiyatul tauhid, ya. Poin yang terakhir dari pentingnya tauhid ini, beliau berkata sadisan yang keenam rahimahullah, at-tauhidu wazifatul muslim. Tauhid itu adalah, ya, profesi setiap muslim. Ini harus kita jadikan profesi kita, Pak. Iya. Ini kita sedih, Pak, kaum muslimin, ya, kurang bersemangat mempelajari tauhid, ya. Padahal kita butuh tauhid, ya Pak, ya. Butuhnya kita tauhid ini lebih daripada makan dan minum, hadirin. Imam Ahmad mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu, tentu ilmu yang paling utama ilmu tauhid, melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum, kata beliau, hanya dibutuhkan ketika kita masih hidup. Sementara tauhid dibutuhkan ketika kita masih hidup dan ketika kita telah mati, berada di alam barzakh, dan ketika kita dibangkitkan berada di alam akhirat. Jadi butuh kita pada tauhid ini daripada makan dan minum. Tapi orang, Pak, banyak gara-gara dunia nggak sempat, walaupun satu pekan sekali saja menghadiri, tidak setiap pekan, Pak, ya. Kalau setiap pekan, Masya Allah, gitu, ya. Itu saja, Pak. Tidak sempat, alasannya untuk dunia, untuk cari makan, ya. Betul, cari makan wajib, Pak. Tapi mempelajari tauhid tentu jauh lebih wajib. Ya, Abu Hurairah dekati profesi juga. Bahkan beliau terkadang pernah jatuh kelaparan. Ya, bahkan dituduh gila, dua gila. Abu Hurairah beberapa bilang dengan mengatakan dengan wajah sedih, aku itu tadi oyong itu bukan gila, katanya. Aku kelaparan. Kenapa? Karena beliau banyak meninggalkan pekerjaan karena fokus belajar dengan Nabi. Kita enggak harus seperti Abu Hurairah. Ya, kalau Abu Hurairah setiap hari mungkin dia belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi ahli hadisnya sahabat. Kalau beliau tidak seperti itu, Pak, tidak akan terjaga agama kita. Iya, paling banyak menyampaikan hadis dari sahabat adalah Abu Hurairah. Baru kita tahu hadis, ya, tentang apa? Tentang sholat, hadis tentang tauhid. Dari hadis-hadis itulah barulah mujtahid, ya, menyusun kitab fikih. Kalau tidak ada dalil, bagaimana mereka akan berijtihad, gitu, ya? Akan mengistinbat hukum kalau tidak ada perangkatnya, sumbernya. Jadi beliau itu pejuang sumber hukum Islam, karena sumber hukum Islam itu ada 4 yang utama, ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sunnah ini Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya, Anas bin Malik juga, kemudian Aisyah, itu nomor 2, Pak, ya, yang banyak meriwayatkan Nabi dari Nabi SAW. Ini semuanya pejuang Islam dan tidak semuanya kaya, Pak. Abu Hurairah, ya, enggak kaya, tapi Allah naikkan derajat beliau, Pak. Ya, ketika di masa kekhalifahan Abu Bakar, ya, saya lupa Abu Bakar atau Umar, beliau diangkatlah menjadi gubernur, ya. Nah, ini hadirin, Allah tinggikan juga derajat beliau di dunia. Ya, ketika, ya, beliau berjuang menjalankan agama ini, memperjuangkan agama ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini, Pak, adalah profesi kita, wazifatul muslim, profesi, ya, setiap muslim fil hayati, dalam kehidupan ini. Fa yabda'u hayatahu bit tauhid, maka hendaknya dia mulai kehidupannya dengan tauhid. Wa yuwaddi'uha bit tauhid, kemudian dia titipkan atau diakhiri, gitu, ya, kegiatannya juga dengan tauhid. Ya. Wa wazifatu fil hayati iqamatut tauhid, dan profesinya, ya, pekerjaannya di dunia ini, dalam kehidupan ini adalah menegakkan tauhid. Ini, ya, pekerjaan kita yang paling utama, hadirin. Kita tegakkan tauhid pertama kali dalam diri kita, kemudian pada keluarga kita, iya,
kemudian orang-orang terdekat kita dan kepada manusia seluruhnya. Itu niat kita. Tentu kita tegakkan dalam diri kita dulu, kita pelajari dulu tauhid. Maka kita bersemangat ya menghadiri kajian-kajian tentang tauhid. Ya, ini hadirin. Wa da'watu ila tauhid, dan Rasul juga ini Pak. Beliau berdakwah, selalu berdakwah kepada tauhid. Li'anna tauhid, karena tauhid ini hadirin yuwahidul mu'minin, inilah yang mempersatukan kaum muslimin ya dengan tauhid. Banyak sekarang orang Pak bersatu di atas hobi. Ya ada persatuan ayam gitu ya. Wah, yang penghobi ayam bersatu. Orang Islam enggak. Kita bersatu di atas tauhid. Tauhid yang mempersatukan kita, bukan hobi. Ada hobi mancing, persatuan mancing mania kan gitu ya. Iya, itu pada dasarnya ya boleh-boleh saja asal tidak ya melalaikan kewajiban, melanggar hukum. Tapi manusia lupa persatuan yang utama dan yang kekal selama-lamanya adalah bersatu di atas tauhid. Persatuan yang akan menyebabkan kita nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'uhum ala kalimat tauhid, ya. Mereka itu berkumpul ya di atas kalimat tauhid. Ini ya yang mempersatukan kita itu tauhid, hadirin. Ya. Maka teman kita ya bikin jambi bertauhid itu Masya Allah, cita-citanya luar biasa. Bagaimana menyatukan Jambi di atas laut, itu cita-cita kita Pak. Jangankan Jambi ya, dunia ini kita mau ya dunia bertauhid kan gitu. Dan itulah Allah menciptakan dunia ini untuk mentauhidkannya. Ini luar biasa, ini sangat luhur sekali Pak. Yang dimuliakan. Maka kemudian kata beliau, fanas'alullaha an yaj'ala kalimat tauhid, dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kalimat tauhid akhiru kalamina, ucapan terakhir yang kita ucapkan di dunia ini, minad dunia. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu doa kita bersama Pak. Mudah-mudahan Allah jadikan kalimat yang terakhir kita ucapkan sebelum Allah matikan kita, sebelum Allah ya wafatkan kita, adalah mengucapkan kalimat tauhid. Tentu kita harus menjadikan kalimat ini kecintaan kita, ya Pak ya. Karena seseorang itu Pak akan Allah matikan di atas kebiasaannya. Kita jadikan tauhid ini kebiasaan kita. Kebiasaan kita dalam kehidupan kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua ya Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan tauhid, kemudian mendakwahkan tauhid, senantiasa mempelajarinya, mendakwahkannya, serta mati ya di atas kalimat tauhid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja pembahasan kita dulu pada malam hari ini. Maka alhamdulillah telah selesai kita baca dan kita jelaskan tentang pentingnya tauhid ya. Pada pertemuan yang berikutnya Pak, ya insyaallah kalau Allah masih mempertemukan kita, masih memanjangkan usia kita, ya kita masuk ke pembahasan min fadlit tauhid, di antara perkara yang merupakan keutamaan tauhid. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.